Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldavia Tursina, mahasiswa PGSD 1A Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah di Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai landasan psikologi pendidikan. Sebelum itu, mari kita mengetahui sejarah tentang psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psycho, yang artinya roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret, atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Menurut para ahli, apa sih psikologi pendidikan ini? Menurut Whitrock dan Farley, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang bersangkutan dengan pengembangan, evaluasi, dan penerapan prinsip-prinsip dan teori-teori belajar manusia. Sedangkan menurut Santrock, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang khusus memberi pemahaman tentang belajar mengajar dalam bidang pendidikan. Nah, dari beberapa pendapat ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Apa sih tujuan dari landasan psikologi pendidikan ini? Ada yang tahu? Tujuan dari landasan psikologi pendidikan ini yaitu untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan SDM di dalamnya, dan membantu peserta didik mengembangkan potensi di dalam diri mereka. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari landasan psikologi pendidikan ini. Yang pertama ada menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kemampuan seorang guru dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif akan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengetahuan mengenai prinsip dasar pendekatan dan juga interaksi yang menyenangkan kepada siswa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa yang kemudian akan memberikan iklim belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya-tanya, apa sih kegunaan psikologi dalam bidang pendidikan itu? Nah, saya akan menjelaskan kegunaan psikologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Apakah ada yang tahu apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan itu? Sumadi Surjabrata mengungkapkan ada beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan, antara lain, yang pertama, pengetahuan. Pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan suatu pengajaran pada peserta didiknya. Guru perlu memiliki pengetahuan mengenai metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya mengenai adanya masalah yang mungkin terjadi pada peserta didiknya. Bagaimana pembinaan disiplin di dalam kelas, motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar mengajar, dan adanya masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. Ruang lingkup yang kedua yaitu pembawaan. Dalam proses pembelajaran yang interaktif, guru akan memberikan motivasi dan juga respon positif dari peserta didik saat proses belajar mengajar.
Pembawaan ini biasanya dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi yang mana melibatkan adanya konsep pengajaran selama belajar di kelas. Tak hanya itu, ruang lingkup pembawaan ini juga diperlukan untuk mengubah suasana yang mampu menstimulasi para siswa yang tujuannya agar siswa dapat aktif dan mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Ruang lingkup yang ketiga yaitu tingkah laku. Surjabrata mengungkapkan bahwa psikologi pendidikan dapat ditinjau secara dinamis, yakni mencakup adanya perubahan perilaku seperti perubahan perilaku karena belajar, adanya proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku. Misalnya, munculnya keterampilan selama proses pembelajaran seperti mampu berbicara di depan kelas, melakukan diskusi, atau berkegiatan yang melibatkan respons sensorik dan juga motorik siswa. Ruang lingkup yang keempat yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental peserta didik ditandai dengan keikutsertaan dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Dan ruang lingkup yang kelima yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini biasanya merupakan penerapan budaya selama masa pembelajaran di bangku pendidikan. Budaya yang diterapkan berupa aturan kedisiplinan atau asas dari kebudayaan yang berlangsung di suatu daerah tersebut. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan. Ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini mencakup perkembangan umum kognisi, moral, afeksi, dan kemampuan belajar, atau dapat disingkat menjadi teori perkembangan umum kognisi dan afeksi. Pengetahuan tentang psikologi perkembangan ini memberi petunjuk yang sangat berharga bagi para pendidik dalam mengoperasikan pendidikannya. Ada 3 teori atau pendekatan tentang psikologi perkembangan ini. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, pendekatan pertahapan, yaitu perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, pendekatan diferensial, yaitu pendekatan yang memandang individu memiliki kesamaan dan perbedaan serta membuat kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelektual, bakat, ras, agama, status, sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan satif. Pendekatan ini melihat perkembangan seseorang secara individualnya. Cabang ilmu yang kedua yaitu psikologi belajar. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Dalam prosesnya, ada prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan, antara lain kontinuitas, pengulangan, penguatan, motivasi positif, tersedianya materi pelajaran yang lengkap, dan aspek kejiwaan dari peserta didik. Nah, dalam psikologi belajar ini ada 3 teori, yaitu teori klasik, teori kognisi, dan teori behaviorisme. Cabang ilmu yang terakhir yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ciri-ciri psikologi dengan ciri sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dengan demikian, psikologi ini akan mencoba melihat keterkaitan masyarakat dengan kondisi psikologi kehidupan individunya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai implementasi atau penerapan psikologi pendidikan. Yang pertama ada penggunaan umpan balik konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang jelas, konstruktif, dan mendukung kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.
Yang kedua yaitu pengelolaan motivasi. Memahami faktor-faktor motivasi seperti dorongan intrinsik dan ekstrinsik dan merancang lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar dengan maksimal. Yang ketiga, pengembangan keterampilan metakognitif. Membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola proses berpikir mereka sendiri, termasuk perencanaan, pemantauan, dan penilaian diri. Dan yang keempat, pengelolaan konflik dan emosi. Memberikan keterampilan penyelesaian konflik, manajemen emosi, dan komunikasi efektif kepada siswa untuk membantu mereka berinteraksi secara positif dengan teman sebaya dan guru. Nah, kita harus tahu nih, apa sih pentingnya landasan psikologi pendidikan bagi pendidik? Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa landasan psikologi pendidikan ini adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Dalam praktek pendidikan ini, seorang pendidik terlebih dahulu harus mengetahui dan mengenal tentang situasi pergaulan pendidikan yang akan terjadi pada setiap individu, beberapa dimensi dalam proses pendidikan, tugas-tugas pokok perkembangan, pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak, teori-teori belajar dalam pendidikan, dan jenis-jenis upaya pendidikan. Agar pendidik tersebut ketika turun ke lapangan, dia dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada anak didiknya, sehingga potensi yang ada pada diri anak dapat dibantu untuk dikembangkan. Nah, itu tadi pembahasan tentang landasan psikologi pendidikan. Semoga kita semua belum cukup puas dengan pembahasan kali ini, agar kita bisa mempelajari lebih dalam dan mencari informasi lebih banyak lagi tentang landasan psikologi pendidikan ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.